Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru datangnya pada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dan sungguh biarlah bukan saja di atas pujian kita, tapi Tuhan bertahta atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan Dia yang mengendalikan seluruh langkah kaki kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu berjalan di depan kami, membuka jalan-jalan kami, sehingga kami dapat terus melangkah di jalan-jalan yang benar. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami. Waktu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan mulut yang penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Tuhan angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang berkuasa di bumi, di surga selamanya. Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah
kasih, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, karena perbuatan-perbuatan ajaib-Mu, karena perbuatan-perbuatan besar-Mu di antara kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, kami menyembah, kami menyembah. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Sebab Engkau Allah di atas segala alam, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau tunduk dan taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami
Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan. Engkaulah yang dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu seumur hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, sebab hanya Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang menyatakan kasih tanpa syarat bagi kami. Bahkan Engkau yang memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu yang ajaib, yang Kau nyatakan setiap hari bagi kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang kami perlu. Pegang langkah kaki kami, tuntun hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali mari katakan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kenyataanmu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terungkap bagiku. Sekali katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena
kepadaku, ya anugerahmu. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kau sudah nyatakan bagi kami. Sebab itu kami mau membalas setiap kebaikan, anugerah-Mu. Dengan kami hidup dalam penyertaan-Mu, taat pada pimpinan-Mu, mengikuti setiap kehendak-Mu dan rancangan-Mu atas hidup kami. Dengan kami hidup seturut dengan firman, berpadanan dengan firman, sehingga kami menyukakan hati-Mu. Waktu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang pagi ini sudah sampai di Ayub pasalnya yang kelima, menyambung apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Heri, percakapan antara Ayub dengan teman-temannya, yang dalam hal ini masih sambungan apa yang disampaikan oleh sahabatnya Ayub, yaitu Elifas. Nanti kita akan baca, ya. Tapi secara umum, kalau kita belajar dari kitab Ayub ini, ya, satu hal yang saya dapatkan adalah sepertinya kita diingatkan kembali, khususnya mungkin saya pribadi diingatkan kembali tentang kehidupan kita ini, ya, khususnya tentang paradigma atau konsep tentang penderitaan, ya, bahwa apakah benar, kita tahu bahwa kalau kita hidup benar, hidup saleh, ya, tentu mendatangkan ganjaran berkat dan sukacita bagi kita, karena itu memang janji Tuhan, ya. Tapi nanti kita akan melihat lebih dalam kebenaran tentang hal ini, ya. Saya akan bacakan dulu mulai ayatnya yang pertama dari Ayub yang kelima, sambungan dari pasal yang kemarin, ya. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau, dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ya, kalau kita berhenti dulu di ayatnya yang ke-7 ini, ya. Kalau kita lihat nasihat Elifas pada
ayat-ayat ini tentu tidak salah ya, di mana Elifas pada ayat-ayat ini mengingatkan Ayub tentang janji-janji Tuhan, ya, janji di mana Tuhan mampu memulihkan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan ataupun mengalami penderitaan, ya. Nah, tentu sebagai sahabat, Elifas merasa perlu untuk menguatkan, menghibur Ayub, ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ya, kita bisa melihat ya maksud daripada Elifas itu ya adalah mengatakan bahwa penderitaan itu tidak datang begitu saja, pasti ada sebab akibatnya. Dalam hal ini ya dia tentu menyindir Ayub ya bahwa dikatakan manusialah yang menimbulkan kesusahan bagi dirinya ya. Jadi bisa dibilang bahwa eh, apa yang dikatakan Elifas lebih mengarah kepada eh, apa ya penghakiman ya daripada sebuah penghiburan ya. Kita bisa melihat buktinya dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Nah, tentu menjadi eh, pelajaran bagi kita ya ketika seorang saudara seiman eh, di antara kita mungkin di sekitar kita ya satu komsel kita atau satu gereja ya sedang mengalami pergumulan atau kesusahan, mungkin bagi kita belajar dari Elifas ini ya perlu juga kita hati-hati di dalam memberi penghiburan ataupun nasihat-nasihat yang menguatkan ya. Belajar dari sini ya tentu maksud hati kita mau menghibur ya, tapi kita perlu bijaksana ya, jangan sampai ujung-ujungnya jadi menghakimi ya, seakan-akan bahwa uh, orang yang sedang kita hibur ini melakukan begitu banyak kesalahan dan begitu banyak dosa, apa yang dialaminya adalah akibat daripada kesalahan dan dosanya ya. Walaupun kita tahu ya uh, penderitaan itu sering sekali disebabkan oleh dosa atau oleh kesalahan ya. Tapi kita juga harus tahu juga bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadi oleh karena faktor-faktor yang lain ya. Tentu Tuhan senang ya kita hadir untuk menguatkan ya di tengah-tengah saudara kita yang sedang mengalami kesusahan ataupun penderitaan ya. Namun tentu kita perlu mencatat ya kehadiran kita bukan sebagai hakim yang menghakimi keadaannya, tapi biarlah kehadiran kita menjadi penghiburan yang menguatkan ya, bukan malah menambah beban bagi saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin itu aplikasinya yang saya dapatkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini ya. Kita teruskan ayatnya yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan yang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Ya, kalau dari ayat 8 sampai ayat yang ke-16 ini ya, kita lihat nasihat Elifas di ayat yang ke-8, tetapi aku ya, tentu aku akan mencari Allah
dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ya, Elifas menasihatkan kepada Ayub supaya Ayub mencari Tuhan, ya, dan menceritakan semua masalahnya secara terus terang, ya, mengadukan perkaranya, ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat sepintas, ya, apa yang dinasihatkan oleh Elifas ini tentu cukup rohani, ya, eh, sangat baik, ya. Tetapi kita tahu, ya, eh, bahwa apa yang terjadi pada Ayub ini dasarnya apa, ya, kita tahu bukan karena Ayub meninggalkan Tuhan, bukan karena Ayub tidak setia kepada Tuhan, tetapi justru ada faktor lain di mana iblis cemburu kepada kesetiaan Ayub kepada Tuhan, sehingga eh, ada semacam kesepakatan, ya, antara Tuhan, ya, dengan iblis untuk membiarkan Ayub dicobai, ya, diuji, ya, pada kesempatan ini. Jadi bukan karena Ayub tidak setia kepada Tuhan, ya, tetapi karena ada faktor yang lain, ya. Jadi eh, dalam hal ini, ya, kita melihat bagaimana Elifas tidak mengerti latar belakang apa yang terjadi pada Ayub yang sesungguhnya, ya. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti, karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya, dengarkanlah dan camkanlah itu. Ya, berikut nasihat daripada Elifas kepada Ayub, ya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, ya. Dan ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa Elifas berpendapat, ya, bahwa jikalau Allah menegur seseorang, ya, dan orang itu menanggapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, maka kita menemukan Allah akan membebaskannya dari segala penderitaan ataupun dari segala malapetaka, ya. Eh, Tentu di satu sisi ini benar sekali, ya. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi menggali kebenaran daripada nasihat Elifas ini, ya, saya coba baca-baca dan menemukan eh, bahwa kita tahu, ya, ada beberapa hal yang Elifas tidak mengerti tentang kejadian Ayub ini, ya, dan ada beberapa konsep yang perlu diluruskan dari apa yang dinasihatkan oleh Elifas eh, kepada Ayub pada waktu itu, ya. Yang pertama tentu kita belajar dari sini, ya, kesalahan daripada nasihat Elifas ini adalah bahwa seakan-akan orang benar itu tidak akan pernah mengalami penderitaan, ya. eh, Pendapat Elifas ini seakan-akan semuanya bahwa orang benar tidak akan pernah mengalami penderitaan. Nah, kita tahu bahwa penderitaan adalah bagian daripada
kehidupan orang percaya, ya. Dan orang percaya dekat dengan penderitaan. Di satu sisi kita tahu bahwa penderitaan bisa sebagai akibat daripada kesalahan, dosa, kebebalan, kekerasan hati kita, ya, ketidaktaatan kita karena kita tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Tetapi ya tidak selalu bahwa orang benar itu tidak akan pernah mengalami penderitaan, ya. Kita bisa melihatnya di Ibrani 11, ya, cerita tentang pahlawan-pahlawan iman, ya. Ibrani 11 ayat yang 36, saya coba bacakan, ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, jadi apa namanya, ya, kita diingatkan kembali bahwa banyak tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama itu dianiaya, ya, menderita, kekurangan, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, ya. Bahkan orang-orang benar ini, ya, mereka tidak pernah mengalami kelepasan total di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, tentu ini sebuah apa namanya, hal kebenaran yang dalam yang perlu kita renungkan sebagai orang yang percaya, ya. Kita tentu senang dengar khotbah bahwa ketika kita hidup benar, kita diberkati. Itu benar sekali, ya. Tetapi kita tentu tidak perlu alergi dengan penderitaan, ya. Karena kita tahu bisa saja penderitaan menjadi bagian dari perjalanan iman kita yang dirancang oleh Tuhan supaya kita semakin menyerupai Kristus, ya. Karena kita tahu selama Kristus di dunia ini juga mengalami begitu banyak penderitaan, ya. Mungkin ini bisa nanti kita diskusikan lebih dalam lagi, ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang dikatakan Elipas bahwa orang benar harus selalu hidupnya enjoy saja, jauh dari penderitaan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi konsep yang tidak kita pegang erat-erat, ya, bahwa orang benar bisa saja, orang saleh bisa saja mengalami penderitaan bukan karena dia berbuat dosa, tapi merupakan bagian dari perjalanan imannya menuju keserupaan dengan Kristus, ya. Nah, hal kedua yang kita bisa catat dari nasihat-nasihat Elipas ini yang mungkin kurang benar adalah bahwa jikalau ada orang yang menderita, ya, itu pasti karena ia dihukum, ya, karena atas dosanya, ya. Kalau kita lihat kejadian daripada Ayub ini, ya, Ayub mengalami begitu banyak penderitaan dan kesusahan bukan karena Ayub melakukan dosa, ya, tetapi karena dia sedang mengalami sebuah proses di dalam kehidupannya. Jadi tidak benar, ya, kalau orang mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan itu pasti karena dosa dan Tuhan sedang menghukum dia atas dosa-dosanya. Yang terakhir, ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-17, ya, bahwa benar Ayub menderita dikatakan oleh Elipas seakan-akan Ayub menderita karena dosa, ya, dan sekarang ini Tuhan sedang menegur dia dengan keras, ya. Padahal tidaklah demikian, ya. Jadi ada beberapa hal ini yang saya dapatkan, ya, tentu menjadi sebuah apa namanya peringatan atau menjadi perenungan bagi kita, ya, bahwa betul kalau orang benar hidupnya pasti juga akan diberkati oleh Tuhan, ya, tetapi bukan berarti bebas daripada penderitaan, ya, bebas daripada kesulitan. Ini hal yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi sebagai orang percaya, ya. Saya kira itu yang bisa saya sharekan. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menjelaskan lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli.
memang terkadang kita sulit bisa memahami sebuah situasi, tapi tentu ada hal-hal yang tentu kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Elifas kepada Ayub. Tentu mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Ramli itu kan dari sisi Ayubnya. Tapi saya setuju dengan apa yang Pak Ramli tadi katakan. Ketika kita datang memberikan penghiburan kepada orang, sahabat, atau keluarga kita yang sedang dalam keadaan berduka hatinya, kita memang perlu hati-hati dalam berkata-kata. Tapi sebenarnya prinsip sederhananya adalah yang penting kita memang punya ketulusan hati untuk menyampaikan kebenaran. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, tergantung lagi dari si penerima nasihat itu. Kalau dia memiliki sikap hati yang salah, respon yang salah karena dia kecewa, ya apapun yang kita katakan itu akan tetap menjadi salah bagi dia. Karena dia memandangnya dengan kacamata kecewa. Ya, dari sudut pandang Ayub, mungkin apa yang disampaikan oleh Elifas itu seakan-akan sedang menghakimi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Elifas, sebenarnya apa yang disampaikan Elifas itu sebuah nasihat bagi Ayub. Nah, untuk Ayub mengintrospeksi diri, karena kalau bicara soal kesusahan, nah kembali balik-balik, hidup ini kan keputusan. Mau kita susah atau bahagia, kalau hidup kita masih ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, ya kita akan bisa berespon salah. Apalagi kalau kita merasa kita benar. Nah, tapi sekali lagi seperti berkali-kali saya katakan, berkat itu kan adalah segala sesuatu yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Sebaliknya kutuk itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hidup kita nggak lagi ditentukan oleh situasi, keadaan yang terjadi. Karena memang kalau ketika hidup kita masih ditentukan oleh keadaan yang terjadi, ketika kita susah dan kita dinasehati, terkadang kita bisa respon salah. Ya kamu sih nggak ngalami sih apa yang aku alami. Kamu cuma ngomong sih, enak sih. Nah, makanya berkali-kali seperti prinsip yang sering saya ajar, ya ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, tentu kita bisa menasehati orang yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, nanti giliran waktu kita ada di posisi yang tidak baik-baik saja, ya kita akan dinasehati oleh orang yang sedang dalam posisi yang baik-baik saja. Itu secara umum akan terjadi seperti itu. Makanya seperti kemarin, saya pribadi membangun hidup dalam prinsip saya mau bahagia, ya saya harus melakukan apa yang saya nasihatkan kepada orang lain. Nah, kalau saya cuma bisa menasehati orang, tapi saya nggak bisa melakukannya, ketika saya mengalami situasi yang sulit, ya saya akan punya respon yang salah. Makanya betapa kita ini butuh mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, kalau dari sudut pandang Elifas, ya dia menasehati apa yang dia tahu tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana respon kita sebagai manusia. Ya kan firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang ditegur Allah. Ibrani juga katakan memang teguran itu waktu diberi itu nggak enak. Tapi siapa yang ditegur berarti dia masih dianggap anak. Nah, ketika kita menyadari waktu kita ditegur, oh iya ya, aku ditegur Tuhan karena aku ini masih dianggap anak. Kalau sampai aku dibiarin Tuhan kan berarti aku ini bukan anak Tuhan. Nah, jadi dari sudut pandang mana kita menilai? Nah, tapi saya setuju kalau kita menasehati orang itu memang harus dari hati yang tulus. Nah, waktu kita menasehati orang yang sedang dalam masalah, kita juga harus siap hati. Terkadang ketulusan hati kita, nasihat kita itu bisa disalah mengerti. Nanti di pasal 6 kita bisa lihat, Ayub malah kecewa. Ya mungkin dari seperti saya katakan tadi, kalau dilihat dari sudut pandangnya si Ayub yang sedang dalam kondisi down,
nasihat Elifaz ini seakan-akan menghakimi dia. Makanya di pasal 6 nanti kita bisa baca Ayub tambah kecewa. Nah, bukan lagi kecewa, dia jadi kuciwa, dia meningkat kecewanya. Nah, jadi hari ini yang kita belajar ketika kita menasehati orang, yang penting hati kita tulus, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Hanya itu batas yang bisa kita lakukan. Walaupun nanti bisa disalah mengerti, dia respon salah, izinkan sampai orang itu sendiri mengalami Tuhan secara pribadi. Nanti akhirnya satu saat ketika keadaannya sudah pulih, ketika dia mengalami Tuhan sendiri, dia akan ngomong, iya ya, betul juga sih yang kamu ngomong waktu itu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sering ngalami seperti itu. Pada saat dia sedang terpuruk, kita nasihati, sepertinya dia respon salah. Tapi ketika dia bertahan melewati proses itu, dan dia menang, kemudian datang kepada kita dan ngomong gitu, iya sih, betul juga sih nasihatmu dulu. Ya, ada banyak kali sih seperti itu yang saya alami. Makanya terkadang saya selalu ngomong sama istri, kalau ada orang lagi punya masalah, mau konseling, minta nasihat, saya ngomong, hatimu siap nggak? Kalau hatimu nggak siap, lebih baik nggak usah. Nanti kamu malah sakit hati. Karena yang disampaikan pasti adalah sebuah kebenaran. Nah, orang kalau hatinya sedang terluka, kalau nggak siap dengar kebenaran, dia nggak rendah hati, dia akan berespon salah. Nah, tapi tentu sekali lagi, mari kita menjadi orang yang bijak dalam berkata-kata tentu. Makanya jangan pakai akal budi kita, tapi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, itu didasari dengan hati yang tulus. Ya, kalau bicara soal kesusahan itu dibuat manusia, ya saya setuju. Karena susah, bahagia itu tidak ditentukan oleh keadaan. Ada orang yang punya banyak uang, tapi dia merasa susah hati. Ada orang yang nggak punya banyak, tapi dia bisa bahagia. Karena dia bisa praktek firman, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena dia tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang terjadi. Makanya prinsip tadi, berkat itu. Segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu berkat. Itu orang yang mengenal Tuhan. Walaupun diizinkan mengalami sebuah situasi sulit, tapi karena dia tahu dan itu membuat dia semakin berharap pada Tuhan, semakin sungguh-sungguh pada Tuhan, yaitu berkat bagi dia. Nah, tapi sekali lagi seperti yang garis besar kemarin saya katakan, ini dalam konteks akhirnya nanti di ujung Ayub baru sadar bahwa selama ini dia hanya beragama dan dia tidak mengenal secara pribadi tentang Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar hari ini, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, ketika kita menasehati orang, ya tentu didasari hati yang tulus, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan tanpa bermaksud menghakimi, walaupun nanti respon orang yang kita nasihati, berpikir kita sedang menghakimi. Ya, hanya Tuhan yang tahulah ketulusan hati kita. Yang penting hati kita memang tulus, mau mengingatkan dia, meneguhkan dia, menghibur dia. Karena memang waktu ada luka, kalau mau diobati itu memang tetap sakit sih, mau nggak mau. Tapi kan tetap harus diobatin. Nah, tapi kembali di sisi yang lain, kalau kita ada di posisi yang sedang mengalami situasi sulit, ketika orang menasihati firman Tuhan, mungkin nggak sesuai dengan daging kita, belajarlah berdiam diri, belajarlah terima setiap nasihat itu, dan kemudian renungkan baik-baik dan alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi ini. Saya serahkan pada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita unity masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang berdarah dengan kami. Engkau urapi dan Engkau berkati ya Tuhan tiap kami, supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan.
Bahkan Engkau berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkoram dia Tuhan, bersama-sama memuji dan muliakan nama Engkau. Bahkan kami ya Tuhan, telah sama-sama dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, yang sebelum kami naikkan tiap permohonan dan setiap doa kami ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni setiap bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama ya Tuhan datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa dimuliakan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama sharing kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Boleh menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan. Dan tiap firman yang telah kami terima ya Tuhan, boleh kami aplikasi dan tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, janji Tuhan ya Tuhan senantiasa memulihkan setiap pergumulan, penderitaan ya Tuhan. Maupun yang kami mengalami proses ya Tuhan. Kami tetap respon benar ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan kami berikan ya Tuhan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Dan kami juga akan memberikan nasihat ya Tuhan kepada teman-teman kami ya Tuhan dengan hati yang tulus ya Tuhan, dan tidak menjadi hakim ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan Bapak Ramli ya Tuhan yang sudah memberkati kami kepada firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau tambah-tambahkan kapasitas dan pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Engkau berikan kekuatan kesehatan, bahkan ya Tuhan, apapun pergumulan Pak Ramli, Engkau berikan jawaban yang pasti ya Tuhan. Bahkan sebagai profesi, sebagai dokter ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan, dan berikan berkat ya Tuhan Yesus, di Bungo maupun dimanapun ya Tuhan berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga anak dan istrinya juga Engkau berkati ya Tuhan. Tiap pergumulan, tiap cita-citanya ya Tuhan, Kau beri jawaban yang pasti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di Krokoram dia ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan ya Tuhan, selalu Engkau ya Tuhan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Supaya kami semua boleh senantiasa bersuka cita dan boleh berkat dan boleh memberkati bagi orang-orang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan sepanjang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman di dalam koram dia ini yang kurang sehat atau sakit, kami doakan di dalam kuasa bibir-Nya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya, yang Engkau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pada hari ini kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan pemerintahannya Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Presiden baru yang terpilih maupun wakil presiden ya Tuhan. Kau berikan visi misi yang benar ya Tuhan. Untuk kedepannya Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih dikenal oleh negara-negara luar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya nama-Mu tetap dipermuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan Yesus, Indonesia ya hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola ya Tuhan, untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, silakan seluruh gereja-gereja dari berbagai sinode atau dominasi ya Tuhan, supaya kami bersama-sama dan seluruh jemaatnya dan dengan unity bersatu memberitakan kabar baik dan jemaat amanat agung-Mu, dan boleh menjadi garam dan terang, dan menjadi surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh datang bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi ini yang sudah kami jalani bersama-sama, Tuhan. Kami telah menaikkan hormat, syukur, pujian, pengagungan kami kepadamu, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami juga telah sharing kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa mengerti tentang kehidupan kami yang sedang kami jalani ketika kami boleh kami menasihati dengan hati yang tulus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kalau kami dinasihati, biarlah kami membuka hati kami untuk merespon benar apa yang dinasihatkan kepada kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami telah menaikkan doa-doa kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada apa yang telah kami naikkan, apa yang telah kami doakan. Dan akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin, menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Makasih Pak Ramli. Sama-sama Pak. Tuhan memberkati.